Selamat datang kembali anak-anak baru kami yang peserta MPLS. Seperti hari ini kita masih melanjutkan materi kita ya. Berarti sampai pulang sekolah nanti. Udah sarapan semua tadi nih? Udah? Udah sarapan? Kemarin kita sudah janji bahwa sarapan itu memang wajib dalam kelas setiap pagi supaya bisa mengikuti acaranya dengan tertib atau dengan hikmah ya. Baik, di awal acara kita yaitu materi tentang program dan pengenalan sekolah khususnya SMA Negeri 1 Pasiraja. Berarti ini hari kedua seperti janji kita kemarin, dan jangan pernah bosan, dan karena ini kan masih tahap penilaian dan belum tentu lulus di SMA. Nanti disinilah kunci kita kepada Ibu Erlita SPD kita persilakan. Siap? Semangat? Sudah makan? Ada mandi pagi? Yang perempuan ada yang tidak mandi tadi pagi? Ada? Oh, ada yang ada mandi pagi bukan saya. Ada yang perempuan? Nggak ada ya? Ya, tanda kita sudah siap ke sekolah, sudah siap menerima ilmu pelajaran yang diberikan oleh para guru tercinta adalah dengan mempersiapkan diri. Yang pertama itu kita mandi pagi dulu, karena setelah kita mandi badan kita segar, kemudian apa yang kita lakukan akan terasa nyaman. Baiklah anak kami, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada pagi hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat semangat, sehingga kita mampu menggerakkan tubuh kita ke SMA Negeri 1 Pasiraja dalam rangka mengikuti kegiatan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024, tepatnya di SMA Negeri 1 Pasiraja yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang sudah sangat berjasa dalam mengubah karakter umatnya ya. Yang sebelumnya manusia-manusia ini memiliki karakter yang tidak baik, sehingga dengan risalah yang beliau sebarkan manusia-manusia ini bisa menjadi manusia-manusia yang bisa diteladani. Karena salah satu karakter yang bisa diteladani adalah memiliki karakter baik. Kemudian anak kami, Nabi Muhammad ini adalah sosok yang sudah seharusnya kita teladani. Kenapa kita teladani? Karena tidak ada kecacatan dalam segala gerak-gerik, tingkah laku, ucapan, perbuatan beliau. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita bercermin dulu. Apakah yang saya lakukan ini sudah baik? Atau apakah yang saya lakukan ini dibenarkan dalam agama saya? Atau apakah yang saya lakukan ini pernah dianjurkan oleh Nabi saya? Jadi demikian anak kami ya. Jadi kita sebenarnya, yang saya hormati moderator Bapak Aidi Fitri SE, yang saya hormati kakak-kakak ya, panitia yang telah meluangkan waktu untuk mewujudkan kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik, dan yang ibu sayangi, ibu banggakan siswa-siswi peserta didik baru. Tempatnya saat ini kalian berada di kelas 10. Ibu bangga dengan kalian karena kalian sudah mau untuk menjadi siswa SMA Negeri 1 Pasiraja. Seperti kita ketahui bahwa SMA ini bukan SMA yang asal-asalan. Lakukan peraturannya harus dijalani, dan peraturan ini harus menjadi panutan bagi peserta didik yang sudah mau bersekolah di sini. Baiklah anak kami, pada pagi ini Ibu akan menyampaikan mengenai program sekolah. Karena program sekolah ini nantinya akan menjadikan peserta di
yang baru saja menjadi siswa di SMA ini bisa berkecimpung ya, bisa berpartisipasi, bisa berkarya melalui program sekolah yang insya Allah semester ini akan kita laksanakan. Apakah program tersebut? Programnya banyak, tapi pada pagi ini Ibu hanya menyampaikan, Ibu hanya memaparkan satu program saja, yaitu berkenaan dengan mading sekolah. Ini masih loyo-loyo Bu, perhatikan. Sudah makan ya? Ada yang tahu apa itu mading sekolah? Ada masa nggak tahu? Di SMP juga ada mading sekolah. Ada yang tahu yang perempuan? Apa itu mading sekolah? Ada nak? Ada? Atau mading itu untuk apa? Untuk meletakkan informasi. Boleh, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain? Mading itu untuk apa? Ada? Selain meletakkan informasi, untuk apa lagi digunakan mading? Malu-malu ya, sudah tahu Bu, perhatikan wajahnya ini sudah paham, sudah tahu apa itu mading, sudah kenal mungkin, tapi sulit untuk mengungkapkan. Karena Ibu lihat ini wajah-wajah lesu, seperti wajah tidak makan dan kurang tidur, dan juga mungkin tidak mandi pagi ya, wajahnya beda ini. Karena kelihatan ya, wajah yang ada mandi pagi dengan tidak kelihatan. Baiklah anak kami, untuk menyatukan konsentrasi kita, Ibu ingin kalian ini melakukan sebuah permainan. Jadi kata kuncinya, lakukan apa yang Ibu katakan. Katakan ya, tapi jangan lakukan apa yang Ibu kerjakan. Baik. Ini berapa nak? Ini? Kata kuncinya, lakukan apa yang Ibu ucapkan, tapi jangan lakukan apa yang Ibu kerjakan. Ini? Dan ini? Sedangkan yang ini? Dan ini? Nah, dan ini? Berapa? Betul nggak 2? Betul. Ternyata yang konsentrasi cuma sebelah sana. Tadi kata kuncinya, lakukan apa yang Ibu ucapkan, jangan lakukan apa yang Ibu kerjakan. Baik, kita ulangi. Kita lihat ini konsentrasinya sudah kembali atau masih tinggal di rumah. Kita mulai ya. Ini. Dan ini. Sedangkan yang ini. Beberapa di antara yang ini. Beberapa di antara yang ini. 4. Dihitung jumlah kata. Beberapa di antara yang ini. Beberapa di antara yang ini. Betul nggak 4 kata? Betul. Kita ulangi. Ternyata di belakang masih pikirannya belum ada di ruangan, masih di luar mungkin ya. Baik, kita ulang. Kata kuncinya sudah sama-sama tahu. Ini dan ini. Sedangkan yang ini. 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 Baik, ini 1 anak Ibu. Baik. Ternyata konsentrasinya ada sebagian sudah kembali ke ruangan, ada yang masih yang sangat cerah ini ya. Ibu ingin menyampaikan program sekolah di SMA Negeri 1 Pasir Raja seperti yang Ibu sampaikan di awal, bahwa nama program sekolahnya adalah Mading Sekolah. Jadi Mading Sekolah ini nantinya akan disediakan oleh sekolah, yang mana Mading Sekolah ini disediakan untuk menampung bakat, potensi, minat peserta didik yang hobi menulis. Ada yang di SMP sudah bisa menghasilkan sebuah tulisan. Misalnya, Bu, saya pernah menulis cerpen. Bu, saya pernah menulis puisi. Bu, saya pernah menulis pantun. Ibu, saya pernah
Jadi anak kami, tujuan dibentuk mading sekolah ini untuk menampung anak-anak kami yang berbakat di bidang menulis. Apa saja boleh dituliskan. Ibu yakin kalian di sini ada yang memiliki hobi, ada yang memiliki potensi menulis. Biar hobi dan potensi yang kalian miliki itu bisa tersalurkan, maka disediakan mading sekolah. Untuk apa? Untuk bisa dipublikasikan. Nanti kan kalau udah ditempel di mading sekolah, karya kalian bisa dibaca ya. Siapa yang baca, Bu? Semua warga sekolah. Siapa aja, Bu, warga sekolah? Bisa siswa, bisa guru, bisa tenaga tata usaha, bisa pegawai pustaka, bisa tamu yang berkunjung kemari. Jadi seperti itu anak kami. Jadi tulisan itu seharusnya ketika sudah kita hasilkan, kita publikasikan. Tujuannya adalah biar orang lain bisa membaca, menikmati, dan mengetahui informasi apa yang kita sampaikan melalui sebuah tulisan. Kemudian anak kami di kelas 10 ini nantinya kalian juga akan haruskan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sudah tahu ekstrakurikuler apa aja? Belum diperkenalkan? Belum. Jadi pada pagi ini Ibu perkenalkan nama ekstrakurikuler yang berkaitan dengan mading sekolah atau nama ekstrakurikuler yang berkaitan dengan tulisan itu adalah ekstrakurikuler KIL. Yang mana KIL ini adalah karya tulis ilmiah. Biasanya kan kalau karya tulis ilmiah ini tulisannya bukan karya tulis fiksi ya, tetapi karya tulis yang isinya fakta, yang kita lihat, yang kita perhatikan ataupun yang kita amati. Jadi anak kami, pada ekstrakurikuler KIL ini kalian nanti tidak hanya diajarkan untuk menulis karya yang bukan fiksi saja, tetapi di sini juga diajarkan karya fiksi. Misalnya membuat puisi, membuat cerpen. Kalau seandainya ada anak-anak kami yang berbakat di bidang pantun boleh membuat pantun dan membuat karya tulisan lainnya. Jadi anak-anak kami nanti yang misalnya kalian sudah tertaut hatinya untuk memilihnya ekstrakurikuler KIL, nanti kalian akan diarahkan untuk melahirkan, untuk menciptakan sebuah tulisan, yang mana tulisan kalian nanti akan ditempel di mading sekolah. Jadi seperti itu. Masih semangat? Masih. Kemudian anak kami, bagaimana Bu cara kami memberikan karya kami ke mading sekolah? Nah, jadi pada kesempatan pagi ini Ibu sampaikan mading sekolah ini nanti akan dikelola. Siapa yang kelola? Akan dikelola oleh OSIS. Jadi OSIS ini kan punya bagian-bagiannya. Jadi nanti OSIS bidang sumber daya manusia atau bidang peningkatan kualitas siswa. Mereka akan mengelola mading ini agar mading ini bisa berjalan dengan baik. Pengelolaannya nanti akan diinformasikan ketika mading kita akan disediakan. Jadi anak kami ada prosedur mempublikasikan karya nantinya. Kemudian Ibu, karya yang kami tulis itu bagaimana? Misalnya ada pertanyaan ya, apa-apa saja karyanya? Nanti di mading sekolah akan diinformasikan. Misalnya bulan ini karya yang dianjurkan untuk menulis, misalnya untuk bulan ini buat cerpen. Nanti temanya ditempel di mading. Makanya anak kami nantinya kalau seandainya mading sekolah sudah aktif, sering-sering berkunjung ke mading. Jadi tidak menyampaikan satu orang ya. Misalnya pergi ke kelas ini sampaikan tidak, tapi informasi mading akan ditempelkan di majalah dinding tersebut. Seperti yang disampaikan kawan kalian tadi, bahwa majalah dinding itu salah satu fungsinya untuk menempelkan informasi. Bagaimana Bu ke depan? Misal ada bertanya lagi, bagaimana Bu ke depan misalnya dari kelas 2 dan kelas 3 mau menulis dan menempelkan karyanya di majalah dinding? Boleh, nggak masalah ya. Karena semua siswa SMA Negeri 1 Pasir Raja ini diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan majalah dinding sekolah. Kemudian kalau seandainya ada yang mau menulis tapi belum mampu, tidak masalah. Nanti jika kalian berkeinginan menulis tapi belum mampu, silakan nanti memilih
ekstrakurikuler karya tulis ilmiah atau biasa disebut dengan ekstrakurikuler KIR. Misal nanti di kelas 2 dan kelas 3 sudah ada bakat menulis mereka, sudah mampu untuk menyerahkan ke pihak OSIS untuk ditempelkan di mading sekolah. Nanti juga kita akan membuat komunitas. Apa komunitas kan? Apa? Kalau di SMP ada nggak grup WhatsApp kelas? Ada nggak? Ada wali kelas di situ, ada nggak? Bagi penulis-penulis di SMA Negeri 1 Pasir Raja ini, penulisnya khusus siswa, kita akan membuat komunitas. Kita akan membuat sebuah grup nanti. Grup itu hanya diperuntukkan bagi siswa-siswa yang mau menulis, dalam artian dia memiliki hobi dan potensi menulisnya baik. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Juga kita akan nantinya akan membuat sebuah kelompok, sebuah tim. Nanti juga ke depan kita akan membuat kegiatan-kegiatan baru berdasarkan kelompok yang sudah kita buat. Misalnya ada yang bertanya, oh sekarang kelompoknya sudah ada? Jawabannya belum. Kenapa belum? Karena mading sekolahnya belum terlaksana. Seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa mading sekolah ini menjadi program sekolah mulai tahun pelajaran ini, tepatnya mulai semester ganjil ini. Baru program mading sekolah ini dilaksanakan. Misalnya ada yang bertanya lagi, Bu kemarin ada nggak mading sekolah? Pernah ada di SMA kita. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, berbagai peristiwa, termasuk peristiwa COVID-19 kemarin ya, jadi mading sekolah yang selama ini digunakan sudah tidak begitu terawat lagi atau sudah kurang diperhatikan. Makanya lahirlah program ini untuk menjaga, untuk mengembalikan nama mading sekolah kita yang pernah ada dulu, agar mading sekolah ini tidak hilang di telan waktu. Kemudian yang ingin Ibu sampaikan lagi, sebenarnya anak-anak kami, pada program ini nantinya insya Allah kita akan memilih nanti penulis terbaik. Penulis terbaik. Kita juga akan memilih nanti siapa saja siswa yang aktif memberikan atau menempelkan atau menyerahkan tulisannya di mading sekolah. Caranya bagaimana? Caranya nanti kan tadi sampaikan bahwa mading sekolah ini dikelola oleh OSIS bagian sumber daya manusia atau OSIS bagian peningkatan kualitas siswa di bidang menulis. Nanti kan ada absennya, ada daftarnya, ada penilaiannya. Yang nilai siapa Bu? Insya Allah yang nilai Ibu dengan rekan-rekan guru yang lain yang memiliki hobi menulis. Insya Allah hingga saat ini Ibu sudah menghasilkan beberapa puisi, juga sudah melahirkan beberapa cerpen. Jadi awal-awal memang berat kita nulis, tapi setelah terbiasa kita tidak akan berat lagi. Kuncinya harus banyak membaca. Misalnya kita nggak suka baca nih, tapi suka nulis, mustahil. Tidak akan pernah bisa melahirkan karya tulis yang baik, ya, karya tulis yang berkualitas. Karena ketika seseorang mampu menulis, pastinya dia hobi membaca. Jadi anak kami, jika kalian memiliki hobi menulis, silakan banyak-banyak baca. Banyak-banyak baca referensi bacaan, baik itu di perpustakaan, baik itu di gawai atau di handphone masing-masing. Kira-kira ada nggak aplikasi bacaan di kalau kita unduh, ada nggak di HP? Ada, banyak nama aplikasinya. Kalau Ibu biasa membaca bacaan aplikasi yang tersedia, nama aplikasinya Ipusnas. Jadi di aplikasi Ipusnas ini banyak sekali bacaan-bacaan yang memiliki unsur pendidikan, yang ada unsur edukasinya. Jadi membaca itu tidak hanya di pustaka. Jadi sekarang kan zamannya kan zaman teknologi ya. Zaman kalian ini beda dengan zaman Ibu SMA dulu. Kok zaman Ibu SMA dulu nggak ada HP?
Kalau mau baca ya ke perpustakaan. Paling-paling nanti kalau ada perpustakaan keliling, mengelilingi desa-desa, itu baru bisa kita pinjam bukunya. Tapi sekarang kan mudah, di rumah bisa baca, sambil tidur bisa baca, sambil jalan-jalan bisa baca. Misalnya jalan-jalan ke UJB, bosan saya mau baca, bisa baca. Di mana kita baca? Di HP masing-masing. Jadi anak kami, kalau kalian memiliki minat membaca, silakan unduh aplikasi-aplikasi yang ada menyediakan berbagai sumber bacaan. Tapi jangan salah unduh aplikasi yang salah. Kenapa? Karena di internet itu banyak tawaran ya. Hanya kita yang tahu apa yang kita butuhkan. Nanti kalau udah salah unduh, salah jalan jadinya. Kan yang tahu apa yang kita butuhkan kan hanya kita sendiri. Benar tidak? Benar. Masih semangat? Biar mengembalikan ruh kita di ruangan ini kembali. Baik. Ibu mau tanya nih, kira-kira program ini siapa yang buat? OSIS. Boleh. Siapa lagi nak? Jawaban gak ada yang salah. Ibu kan cuma menanyakan. Kira-kira program ini siapa yang buat? Bimbingan OSIS. Pembina OSIS, koci. Ada koci nggak di SMA kita? Tidak. Nah anak kami, program ini sekolah yang buat. Program sekolah. Ibu, anggota OSIS dan rekan guru yang lain hanya sebagai pengelola. Hanya sebagai yang menjalankan program saja. Siapa objeknya, siapa sasarannya, tulisan siapa yang akan ditampung, ya tulisan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pasir Raja. Jadi seperti itu. Jadi program ini bukan ibu yang buat, bukan suka-suka hati ibu, tapi program sekolah. Program yang lain banyak, tapi mungkin akan disampaikan nanti oleh guru yang berbeda. Jadi seperti itu. Ada yang tahu apa nama program tadi? Ada? Mading Sekolah. Ada kelanjutannya. Karena kita tadi udah bahas membaca ya. Jadi nama programnya yang lengkap adalah Mading Sekolah sebagai wadah untuk meningkatkan budaya literasi. Ada yang bisa mengulangi? Satu orang? Apa nama programnya? Mading Sekolah. Satu orang, satu orang. Coba nak. Ada? Apa nak nama programnya? Ada? Yang perempuan mungkin, silakan. Apa nama programnya? Kita di sini tujuan untuk belajar ya. Berbicara itu proses belajar enggak? Proses. Kalau mau mampu berbicara silakan berusaha untuk berbicara. Coba apa nama programnya diulangi? Ada yang mau? Ada? Cutnaya. Apa nama programnya? Coba berdiri. Cutnaya berdiri. Mading sekolah. Mading sekolah kata Cutnaya. Belum lengkap ya. Boleh duduk Cutnaya. Ada yang mau melanjutkan Mading sekolah? Ternyata ada yang nggak mau hadiah ya? Ada? Hah? Nggak ada yang mau hadiah? Sayang. Karena ibu udah menyediakan hadiah ini. Ada? Biar ibu kasih apresiasi nanti boleh ke depan. Iya, kita dengarkan dari Lisa ya. Nama lengkap Lisa? Ya, silakan sampaikan nama lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Karisma. Nama programnya adalah Mading Sekolah untuk meningkatkan literasi sekolah. Ya. Mading Sekolah, program Mading Sekolah untuk melanjutkan literasi. Lisa, boleh silakan
Insya Allah Ibu akan menyediakan hadiah ya. Nanti hadiahnya mau diambil di kantor. Jadi sambil menunggu, ada yang bisa nyanyi anak TK? Tepuk semangat. Nah, coba berdiri dulu. Coba berdiri semua. Berdiri, gerak. Ya. Kakak-kakak panitia ada yang bisa? Ada? Ada? Ada kakak? Ya Ibu, lakukan dan baik, kita mulai. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Mic-nya tidak bisa. Bisa? Tepuk semangat. 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 Bisa? Ada. Duduk kembali. Baik, ini. Permainan kedua sama dengan kemarin. Ibu masih permainan yang pernah diperagakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ada yang enggak ingat, berarti dia memang nggak fokus ikut kegiatan MPLS ini. Baik, kata kuncinya adalah lakukan apa yang Ibu katakan, tetapi jangan lakukan apa yang Ibu kerjakan. Bisa, ya? Sama-sama ya. Kata kuncinya, lakukan apa yang Ibu katakan, jangan lakukan apa yang Ibu kerjakan. Baik. Bahu. Coba semua, bahu. Kepala. Nah, telinga. Telinga. Mana? Ada telinga yang udah pindah ke bahu? Ada? Ada? Nah, kita ulangi. Lutut, telinga, kepala. Ya baik, terima kasih. Ternyata konsentrasinya udah kembali semua ini. Baik. Baik anak kami, kita lanjutkan. Ada yang sudah ingat apa nama programnya? Ada? Tidak? Ada yang mau menyampaikan walaupun salah? Tidak. Baik anak kami, karena nggak ada yang mau, nanti Lisa ke ruangan Ibu ya. Ya Lisa ya, nggak masalah walaupun Lisa menyampaikan kurang sesuai. Jadi Ibu informasikan kembali bahwa nama programnya adalah Mading Sekolah sebagai wadah untuk meningkatkan budaya literasi. Yang mana tujuannya dengan adanya Mading Sekolah, dengan adanya karya-karya kalian yang ditempelkan di Mading tersebut, kalian juga akan nanti memiliki minat membaca. Misalnya nggak membaca di perpustakaan, tidak membaca di HP masing-masing, setidaknya kalian mau membaca karya teman kalian yang ditempelkan di mading tersebut. Kalau Ibu penasaran orangnya, misalnya ada tulisan yang ditempel, Ibu pasti mau baca. Penasaran berat, kenapa? Karena ingin tahu sebenarnya apa yang dia tulis. Tapi harus karya sendiri, tidak boleh mengambil karya orang lain. Karena jika kita mengambil tulisan orang lain, kita buat atas nama kita, itu namanya kita sudah menumbuhkan budaya mencuri. Budaya mencuri itu boleh nggak dalam agama kita? Tidak boleh. Budaya mencuri kalau dalam agama kita hukumnya dipotong tangan, jadi berat sekali hukumannya. Jadi melalui program ini semoga anak-anak kami nanti mampu mengasah potensi menulisnya dengan baik. Bu, bagaimana misalnya ada pertanyaan? Bu, bagaimana jika saya nggak hobi menulis? Tidak masalah. Masuk ke program yang lain. Misalnya program menghitung, program berbicara. Insya Allah ke depan kalian akan diinformasikan sebenarnya program apa saja selain program mading sekolah yang disediakan oleh sekolah kita. Kemudian anak ibu, untuk yang terakhir, tadi ibu udah sampaikan bahwa di akhir semester
melalui program ini kalian akan mendapatkan hadiah, kalian akan mendapatkan apresiasi, kalian akan mendapatkan reward. Yang mendapatkan siapa? Kira-kira mungkin 1 orang. Yang pertama akan mendapatkan apresiasi siswa yang rajin mempublikasikan karyanya di mading sekolah. Kemudian yang kedua, siswa yang terpilih tulisannya dalam 1 semester itu tulisannya yang sangat terbaik. Jadi demikian. Mudah-mudahan informasi ini ya bisa kalian ingat ya sampai kapan-kapan, sehingga anak-anak kami yang memiliki bakat menulis nantinya akan mau untuk mempublikasikan karyanya di mading tersebut. Baik anak kami, demikian pemaparan dari Ibu. Untuk berikutnya Ibu berikan sesi mungkin ada yang bertanya, silakan, berkenaan dengan program yang Ibu sampaikan. Silakan nak, oke, ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Kalau enggak, dari Ibu pertanyaannya. Bu, saya ingin menjadi pengurus mading sekolah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Hah? Mulai. Pengurus, bukan penulis. Ibu ulangi pertanyaan ya. Bu, saya mau menjadi pengurus mading sekolah. Tadi kan ada pengurusnya, ya kan? Ada pengelolanya. Bagaimana caranya? Bergabung dengan dengan OSIS, benar sekali. Nanti ketika sudah dibuka program perekrutan OSIS, kalau kalian berkeinginan untuk bergabung di program mading sekolah ini, silakan pilih salah satu bidang yang berkecimpung dalam pengelolaan mading sekolah tersebut. Caranya ya tanyakan nanti kepada pembina OSIS atau kepada kakak-kakak kalian yang sudah pernah berkecimpung di OSIS. Terakhir Bu tanyakan, ada yang bertanya? Tidak? Ada? Tidak. Kira-kira ada yang mau berpantun sebelum Ibu akhiri? Ada? Ada yang mau berpantun? Tidak. Ada? Ibu yakin? Pasti kalian tidak pernah berpantun. Ada? Tidak. Jadi siswa baru ini masih banyak tidaknya daripada maunya. Baiklah anak kami, Ibu sampaikan kembali ke Lisa, nanti berjumpa Ibu berjumpa Ibu di kantor untuk mengambil penghargaan yang sudah Ibu sediakan. Baiklah anak Ibu, demikian saja pemaparan program sekolah dari Ibu. Harapan Ibu melalui informasi ini kalian bisa berpartisipasi ya, menjadi penulis terbaik SMA Negeri 1 Pasir Raja dan menjadi sosok kedepannya yang bisa diteladani oleh siswa-siswa lain yang memiliki bakat yang sama. Kemudian penegasan terakhir Ibu sampaikan, Ibu anjurkan kepada anak-anak Ibu yang misalnya memiliki bakat menulis, silakan nantinya mengambil ekstrakurikuler yang nama kegiatannya adalah KIR atau karya tulis ilmiah. Demikian saja pemaparan program sekolah dari Ibu. Ibu tunggu nanti partisipasinya ketika mading ini sudah terlaksana. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih atas segala respon baik yang telah Ananda berikan dari penyampaian program sekolah yang Ibu sampaikan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Ibu Elvita yang telah menyampaikan tentang program sekolah ya.
maka nanti apa yang disampaikan itu kalau anak-anak kami berminat, jumpai ibu tersebut atau guru lain.